Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aang Nuryaman di perkuliahan analisis real, atau lebih tepatnya pengantar analisis real. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem bilangan real, di mana outline yang akan disampaikan itu adalah yang pertama tentang sekilas bilangan real, kedua adalah sifat lapangan bilangan real, kemudian sifat urutan dan akar persamaan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sekilas tentang bilangan real. Terkait dengan bilangan real, diasumsikan Anda telah mengenal dan menguasai dengan baik apa itu bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Seperti yang kita ketahui, himpunan semua bilangan asli yang dilambangkan dengan huruf N seperti ini, atau dari kata natural, itu adalah himpunan semua bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun bilangan bulat yang dilambangkan dengan huruf Z dari kata zahlen, itu menyatakan himpunan semua bilangan yang terdiri dari 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Jadi untuk bilangan bulat ini adalah himpunan bilangan asli digabungkan dengan 0 dan minusnya. Nah, tanda titik 3 di sini pada himpunan ini itu menyatakan dan seterusnya sesuai dengan pola yang ada. Jadi kalau misalnya bilangan asli 1, 2, 3, di sini polanya nambah 1 ke depannya, berarti di sini 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitu juga dengan himpunan bilangan bulat. Sementara itu, himpunan semua bilangan rasional yang dilambangkan dengan huruf Q seperti ini, itu adalah himpunan semua bilangan yang berbentuk P per Q, di mana P-nya himpunan bilangan elemen bilangan bulat dan Q-nya elemen bilangan asli. Dan FPB dari P dan Q-nya itu sama dengan 1. Atau ada juga yang menuliskan bahwa himpunan bilangan rasional itu adalah himpunan semua bilangan berbentuk P per Q, P dan Q-nya bilangan bulat, dan Q-nya tidak sama dengan 0. Dengan FPB, P, Q sama dengan 1. Nah, notasi FPB P, Q ini menyatakan faktor persekutuan terbesar dari P dan Q. Sebagai contoh, FPB dari 6 dan 10 itu sama dengan 2. Oke. Nah, kadang-kadang kita juga menyatakan notasi sebuah bilangan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh, 1 dalam bentuk desimal itu adalah 1,000 dan seterusnya. Di sini tanda titik setelah bilangan bulat itu menyatakan koma. Kemudian 1/2 kalau dinyatakan dalam bentuk desimal itu adalah 0,50000 dan seterusnya. Kemudian 1/3 adalah 0,3333 dan seterusnya. Akar 2 sama dengan 1,41421 dan seterusnya. Pi 3,14159 dan seterusnya. Nah, sebagian bilangan yang tadi disebutkan itu mempunyai bentuk desimal yang berhenti. Seperti setengah itu bisa kita nyatakan sebagai 0,5000 dan seterusnya. Atau lebih sederhananya 1/2 itu adalah 0,5. Selesai, tidak ada kelanjutannya. Kalaupun ada penambahan 0 di belakang, ini bukan suatu angka yang penting. Dan sebagian bilangan mempunyai bentuk desimal yang berulang, seperti 1/3 itu sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Di sini ada pengulangan suku di belakang koma 3 semua. Nah, kalau kita lihat, semua bilangan rasional itu senantiasa dapat dinyatakan dalam bentuk desimal yang berhenti atau berulang.
Jadi sebagai salah satu ciri bahwa suatu bilangan itu rasional atau tidak, kalau dalam bentuk desimal itu adalah manakala bilangan dalam bentuk desimalnya itu berhenti atau berulang. Nah, dalam hal bilangan mempunyai bentuk desimal yang tak berhenti atau tak berulang, itu merupakan bilangan irasional. Sebagai contoh yang akar 2 tadi, ini 1,41421 dan seterusnya. Ini tidak ada bentuk pengulangan yang yang polanya tertentu. Begitu juga dengan yang bilangan eksponen ini ataupun yang pi. Nah, akar 2 pi itu merupakan bilangan irasional. Contoh lainnya seperti ini juga, misalnya 0,10100100010 dan seterusnya. Itu memang seperti ada pola tapi tidak berulang. Maka ini juga bukan merupakan bilangan rasional, atau dengan kata lain merupakan bilangan irasional. Nah, apa itu himpunan bilangan real? Bilangan real merupakan himpunan semua bilangan rasional dan bilangan irasional. Dengan kata lain, bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Kalau kita lihat, dalam hal ini kita akan mempunyai bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat, dan himpunan bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional, dan himpunan bilangan rasional merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Nah, pada topik pembahasan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat bilangan real secara lebih mendalam. Baik. Nah, misalnya yang pertama adalah sifat lapangan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi jumlah dan kali. Ada 9 sifat lapangan bilangan real. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. X tambah Y sama dengan Y tambah X untuk setiap X, Y di real. Kemudian yang kedua adalah sifat distributif terhadap operasi jumlah. Sifat asosiatif terhadap jumlah, yaitu jumlah X tambah Y kemudian dijumlahkan tambah Z. Ini sama saja dengan X ditambah jumlah dari Y plus Z untuk setiap X, Y, Z elemen bilangan real. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat eksistensi unsur identitas terhadap operasi jumlah. Itu terdapat 0 elemen bilangan real, sedemikian sehingga berlaku X tambah 0 itu sama dengan X untuk setiap X elemen bilangan real. Kemudian yang keempat yaitu sifat eksistensi inverse atau balikan terhadap operasi jumlah. Yaitu untuk setiap X bilangan real terdapat negatif X elemen bilangan real, sedemikian sehingga X tambah min X itu sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang kelima dan ke-8 ini terkait dengan operasi kali atau penggandaan. Yang pertama yaitu sifat komutatif pada operasi perkalian, yaitu X kali Y sama dengan Y kali X untuk setiap X, Y di real. Kemudian yang keenam itu adalah sifat asosiatif terhadap operasi perkalian. X dikali Y kemudian dikalikan Z ini sama saja dengan X dikalikan dengan hasil kali Y dengan Z untuk setiap X, Y, Z elemen bilangan real. Kemudian yang ketujuh adalah sifat eksistensi unsur identitas terhadap operasi kali, yaitu terdapat 1 elemen bilangan real dan sini 1 berbeda dengan 0 atau 1 tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga dia memiliki sifat bahwa X dikali 1 itu sama dengan X untuk setiap X elemen bilangan real. Kemudian yang ke-8 itu adalah sifat eksistensi balikan terhadap operasi kali, yaitu untuk setiap X elemen bilangan real dengan X-nya tidak sama dengan 0. Ingat, untuk eksistensi balikan atau inverse terhadap operasi kali syaratnya adalah X-nya tidak sama dengan 0. Maka terdapat X inverse elemen bilangan real
sedemikian sehingga berlaku X kali X inverse itu sama dengan 1. Di sini notasi X inverse bisa ditulis dengan X pangkat min 1 atau 1 per X. Nah, kemudian untuk sifat yang terakhir yaitu sifat distributif, di mana di sifat distributif ini mengatakan bahwa X dikalikan dengan jumlah dari Y ditambah Z itu akan sama dengan X dikali Y ditambah X kali Z untuk setiap X, Y, Z elemen bilangan real. Nah, itulah kesembilan sifat lapangan bilangan real. Nah, terkait dengan sifat-sifat tersebut muncullah teorema yang pertama, misalnya hukum pencoretan. Jadi misalkan X, Y, dan Z adalah bilangan real sembarang, maka berlaku jika X tambah Z sama dengan Y tambah Z, maka X sama dengan Z. Kemudian yang kedua, jika X kali Z sama dengan Y kali Z dan Z-nya tidak sama dengan 0, maka X sama dengan Y. Nah, pembuktiannya misalnya untuk kasus A, seperti yang telah disampaikan bagaimana membuktikan pembuktian implikasi, jika maka langkah pertama adalah kita misalkan bahwa asumsinya benar, hipotesisnya benar, yaitu X tambah Z-nya sama dengan Y tambah Z. Nah, karena ini benar, maka kita bisa tambahkan kedua ruas ini dengan min Z. Ini berdasarkan sifat eksistensi inverse terhadap operasi jumlah. Kalau kita tambahkan masing-masing ruas dengan min Z, maka kita punya X tambah Z ditambah min Z ini sama dengan Y ditambah Z plus negatif Z. Dengan menggunakan sifat asosiatif dan sifat unsur lawan, maka kita punya yang ruas kiri kan bisa kita kelompokkan Z plus min Z di dalam tanda kurung, yang ini juga sama. Kemudian kita punya sifat unsur lawan terhadap operasi jumlah, Z ditambah min Z itu kan sama dengan 0. Maka kita punya yang ruas kiri adalah X tambah 0 sama dengan Y tambah 0 yang ruas kanan. Dan berdasarkan sifat unsur identitas pada penjumlahan, maka yang X tambah 0 itu sama dengan X, dan yang ruas kanan Y tambah 0 itu sama dengan Y. Maka kita sampai pada kesimpulan bahwa X sama dengan Y. Nah, dengan cara yang serupa pada pembuktian yang A, kita bisa mencoba untuk membuktikan yang B ini. Baik. Nah, kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat urutan dari bilangan real. Selain memenuhi sifat lapangan, sistem bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian juga memenuhi sifat urutan, yakni terdapat himpunan bagian P subset dari R yang bersifat, yang pertama adalah jika X-Y-nya di P, maka X tambah Y juga di P. Kemudian jika X-Y-nya di P, maka X kali Y juga ada di P. Kemudian sifat yang ketiga, jika X-nya elemen dari P, maka negatif X bukan elemen dari P. Nah, yang keempat, jika X-nya elemen dari bilangan real, maka X elemen dari P, atau X-nya sama dengan 0, atau min X-nya elemen dari P. Nah, bilangan yang memenuhi keempat sifat ini itu dinamakan bilangan positif. Ya, bilangan yang memenuhi keempat sifat ini itu disebut bilangan positif. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuliskan X kurang dari Y, atau bisa dinyatakan juga Y lebih dari X, itu apabila Y dikurangi X-nya elemen dari P. Begitu juga kalau X-nya kurang dari sama dengan Y, atau Y lebih dari sama dengan X, itu berlaku apabila X kurang dari Y atau X-nya sama dengan Y. Nah, notasi X seperti ini
itu dibaca X lebih kecil daripada Y, atau kadang-kadang juga sering dibacanya X kurang dari Y. Atau kalau dalam yang ini dibaca dalam arah begini, ini menyatakan Y lebih besar daripada X, atau Y lebih dari X. Sementara itu untuk X yang ini, notasi seperti ini dibacanya X lebih kecil daripada atau sama dengan Y, atau boleh juga dikatakan X kurang dari atau sama dengan Y. Nah, kita catat dengan baik bahwa X lebih besar dari 0 berarti X elemen P. Ingat, kalau X lebih dari 0 berarti X elemen P. Di sini P-nya adalah himpunan bilangan positif. Ya, jadi ketika kita punya X lebih dari 0, ini artinya X merupakan bilangan positif. Nah, apabila diberikan 3 bilangan real A, B, dan C, maka notasi A kurang dari B kurang dari C ini memiliki makna bahwa A kurang dari B dan B kurang dari C. Sebagai contoh, misalnya kita punya 0 kurang dari setengah kurang dari 1. Ini artinya adalah 0 kurang dari setengah dan setengah kurang dari 1. Oke. Nah, menurut sifat B4 yang tadi, untuk sembarang bilangan real A dan B, maka terdapat 3 kemungkinan dan hanya 1 di antara 3 kemungkinan tersebut yang benar. Ya, kalau diberikan 2 buah bilangan real sembarang A dan B, maka berdasarkan sifat keempat itu hanya ada 3 kemungkinan yang benar, yaitu kalau tidak A lebih dari B, atau A-nya sama dengan B, atau A-nya kurang dari B. Nah, 3 sifat ini itu disebut dengan hukum trikotomi. Ya. Jadi kalau yang sifat keempat kan yang tadi, jika X elemen bilangan real, maka 3 kemungkinannya itu adalah X elemen dari P, atau X-nya 0, atau min X-nya elemen dari P. Dalam bahasa lainnya, kalau kita punya 2 bilangan real A dan B, maka terdapat 3 kemungkinan yang benar, yaitu A lebih dari B, atau A-nya sama dengan B, atau A-nya kurang dari B. Sifat ini yang disebut dengan hukum trikotomi. Nah, terkait dengan sifat urutan, ada beberapa teorema yang terkait. Misalnya, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Kemudian jika A lebih dari B dan C elemen bilangan real, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Kemudian jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, atau C-nya positif, maka A dikali C ini lebih dari B kali C. Tapi jika A lebih dari B dan C-nya negatif, atau C-nya kurang dari 0, maka AC A kali C kurang dari B kali C. Pembuktian dari teorema ini misalnya untuk yang satu, seperti yang tadi, untuk implikasi, jadi kita asumsikan hipotesisnya benar. Kita misalkan asumsi hipotesisnya benar, yaitu A lebih dari B dan B lebih dari C. Nah, misal A lebih dari B dan B lebih dari C, berdasarkan sifat tadi bilangan positif, A lebih dari B itu berlaku jika hanya A kurangi B itu elemen dari P, dan B lebih dari C, maka berlaku B kurangi C elemen dari P. Yang mau kita uji kan A lebih dari C. A lebih dari C itu kan berarti kita harus memeriksa apakah A kurang dari C ini itu elemen P atau bukan. Nah, kalau kita lihat A min C, A kurangi C itu bisa kita tulis sebagai A dikurangi B ditambah B dikurangi C. Ingat, ini walaupun ada penambahan min B sama B, ini kan min B tambah B kan 0 ya, jadi tidak akan mengubah ruas kiri ini. Berarti kita punya A min C itu sama dengan A min B plus B min C. Nah, tapi berdasarkan hipotesis A min B elemen P, A min B elemen P, dan B min C juga elemen P. Jumlah dua bilangan
elemen P, maka dia juga berdasarkan definisi bilangan positif, maka merupakan bilangan elemen bilangan P juga. Oke? Karena A kurang C elemen P, maka kesimpulannya adalah A lebih dari C. Oke? Ingat, hipotesisnya ini secara definisi adalah begini. Kemudian kita ingin menunjukkan bahwa kesimpulannya A lebih dari C, yaitu A kurang C. Maka kita harus lihat A min C-nya apakah elemen P atau bukan. Nah, dengan cara yang mirip dengan yang I, Anda bisa membuktikan yang nomor 2 dan nomor 3. Silakan Anda kerjakan sebagai latihan. Nah, kita juga bisa menunjukkan bahwa fakta 1 lebih dari 0 itu dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan sifat-sifat pada teorema kedua ini. Oke, kita lihat 1 lebih dari 0. Dan ingat, pada sifat lapangan bilangan real, 1 itu tidak sama dengan 0. Maka tinggal ada 2 kemungkinan. Ya. 1 lebih dari 0 itu adalah sebuah fakta. Kita akan menunjukkan bahwa fakta ini benar gitu ya. Oke, karena 1 tidak sama dengan 0, maka tinggal ada 2 kemungkinan yang terkait dengan 1 ini. Bisa 1 kurang dari 0 atau 1 lebih dari 0. Nah, seperti apa namanya? Dengan menggunakan apa namanya? Misalnya pembuktian tak langsung, andaikan 1 kurang dari 0. Anda ingat yang mau kita buktikan itu kan adalah 1 lebih dari 0. Berarti untuk pembuktian tak langsung kita andaikan ini salah gitu ya. Berarti misalnya kita andaikan 1 kurang dari 0. Maka kalau kita tambahkan kedua ruas dengan min 1, kedua ruas dari sini kita tambahkan min 1, maka kita punya 0 kurang dari min 1 atau min 1 lebih dari 0. Akibatnya kita peroleh 1 itu kan bisa sama dengan min 1 kali min 1. Ini lebih dari 0. Ingat, min 1-nya kan lebih dari 0 ya. Hasil kalinya berarti juga dia lebih dari 0. Oke? Ternyata kita peroleh berdasarkan ini 1 sama dengan min 1 kali min 1 itu lebih dari 0. Ini bertentangan dengan pengandaian semula, yaitu 1 itu kurang dari 0. Akibatnya tidak mungkin 1 kurang dari 0. Karena itu mestilah 1 itu lebih dari 0. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya kita ingin menunjukkan bahwa misalkan diketahui A kurang dari B tambah epsilon untuk setiap epsilon positif, maka dapat disimpulkan bahwa A kurang dari sama dengan B. Ingat, misalkan berlaku untuk A kurang dari B plus epsilon untuk setiap epsilon positif, maka dapat disimpulkan bahwa A lebih kurang dari atau sama dengan B. Seperti yang tadi, misalkan kita menggunakan pembuktian tak langsung. Artinya kesimpulan ini andaikan salah. Nah, negasi dari ini kan berarti A lebih dari B. Jadi andaikan A-nya lebih dari B. Kalau A lebih dari B, maka kita bisa memilih epsilon itu sama dengan A plus min B atau A kurangi B. Ingat, karena A lebih dari B, maka A min B-nya kan positif. Ya, berarti kita bisa pilih epsilonnya itu A min B. Karena di sini untuk setiap epsilon positif ya. Jadi boleh epsilonnya dipilih sembarang, yang penting dia positif. Maka ketika kita pilih epsilon sama dengan A min B, itu tidak jadi masalah karena memenuhi ini. Oke? Dengan pemilihan epsilon sama dengan A min B, maka kita punya berlaku bahwa A itu kurang dari, karena ini kan yang diketahui ini ya, A kurang dari B plus epsilon. Berarti A kurang dari B plus epsilonnya adalah A min B.
Nah, suku yang ruas kanan ini kalau kita jumlahkan itu kan sama dengan A. Berarti kita punya kesimpulannya adalah A kurang dari A. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Oke, artinya apa? Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita yang ini A lebih dari B itu salah. Akibatnya kesimpulan yang benar itu adalah A kurang dari sama dengan B. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait dengan akar dan persamaan kuadrat. Untuk n bilangan asli, elemen bilangan asli, kita tuliskan x pangkat n itu adalah x kali x dan seterusnya sebanyak n kali. Nah, eksistensi akar ke n diberikan y lebih dari sama dengan 0, maka terdapat sebuah bilangan x lebih dari sama dengan 0 yang tunggal. Sedemikian sehingga berlaku y sama dengan x pangkat n. Ya, kalau y-nya positif lebih dari sama dengan 0, maka terdapat sebuah bilangan x lebih dari sama dengan 0 yang tunggal. Sedemikian sehingga y-nya itu sama dengan x pangkat n. Nah, untuk y lebih dari sama dengan 0, nilai x lebih dari sama dengan 0 yang memenuhi persamaan y sama dengan x pangkat n itu disebut sebagai akar ke n dari y dan dilambangkan dengan maaf, ini si x-nya itu adalah y pangkat 1 per n. Ya, y-nya itu adalah x-nya itu adalah y pangkat 1 per n. Nah, khusus untuk yn sama dengan 2, maka kita gunakan notasi akar y itu sebagai y pangkat setengah. Nah, catatan penting dalam hal ini adalah senantiasa berlaku akar dari y itu lebih dari sama dengan 0. Nah, jika y lebih dari 0, maka terdapat dua buah bilangan yang kuadratnya sama dengan y, yaitu akar y yang bernilai positif dan minus akar y yang bernilai negatif. Notasi plus minus akar y ini artinya akar y atau minus akar y. Oke, untuk kasus bilangan rasional positif, misalkan R adalah sama dengan M per N, suatu bilangan rasional positif, dan Y lebih dari sama dengan 0, maka kita definisikan Y pangkat R, yaitu sama dengan Y pangkat M per N, itu sebagai Y pangkat M dipangkatkan 1 per N. Nah, dalam hal ini Y pangkat M per N itu merupakan akar ke N dari Y pangkat M yang memenuhi Y pangkat M per N dipangkatkan N ini sama dengan Y pangkat M. Nah, jika R adalah suatu bilangan rasional negatif dan Y lebih dari sama dengan 0, maka kita bisa definisikan Y pangkat R itu sama dengan Y pangkat M per N. Ini sama dengan Y pangkat M dipangkatkan 1 per N. Oke? Ya. Nah, untuk akar dan persamaan kuadrat, kita punya bentuk umum persamaan kuadrat itu kan seperti ini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dalam hal B kuadrat kurangi 4AC lebih dari sama dengan 0, artinya si diskriminannya ini lebih positif atau sama dengan 0, maka akar persamaan kuadratnya diberikan oleh ini, formula ini yang rumus ABC itu ya. X-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, tapi ketika diskriminannya B kuadrat min 4AC kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar real. Nah, baik, kita lihat terkait dengan akar yang tadi. Misalnya diberikan proposisi tidak ada bilangan rasional X yang memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan 2. Oke, yang namanya tidak ada kan susah untuk dicari kalau dengan cara eksperimen ya. Oke,
untuk membuktikan ini kita pakai pembuktian tak langsung gitu ya. Jadi andaikan kesimpulan ini salah gitu ya. Berarti kalau kesimpulan ini salah artinya ada negasi dari ini salah gitu ya. Ada bilangan rasional X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Oke, jadi untuk buktinya kita bisa andaikan terdapat bilangan rasional X yang sama dengan P per Q dengan FPB P Q-nya adalah sama dengan 1, sedemikian sehingga X kuadratnya itu sama dengan 2. Oke, pembuktian tak langsung itu kita andaikan ini salah gitu ya. Jadi negasinya benar gitu ya. Jadi andaikan terdapat bilangan rasional X sama dengan P per Q dengan FPB P Q-nya sama dengan 1, sedemikian sehingga X kuadratnya sama dengan 2. Oke, karena X sama dengan P per Q memenuhi X kuadrat sama dengan 2, maka kalau kita substitusikan ke sini kita peroleh P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Ya, kalau ini disubstitusikan kan jadi P per Q dikuadratkan sama dengan 2. Artinya P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Oke, dari persamaan ini, kesamaan ini, kita punya kesimpulan bahwa si P kuadratnya genap. Oke, karena Q adalah bilangan asli berarti atau bulat secara umum, berarti 2Q kuadrat itu memenuhi definisi bilangan genap ya, berarti P kuadratnya genap. Karena P kuadrat genap, sebagai akibatnya maka P juga genap. Oke, P juga genap. Karena P genap, kita bisa menuliskan P itu sebagai 2M. Dan kalau kita substitusikan ke sini, ke P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, maka kita punya sekarang berarti kan 4M kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, atau Q kuadratnya sama dengan 2M kuadrat. Ini mengakibatkan dari kesamaan ini menunjukkan bahwa si Q kuadratnya merupakan bilangan genap. Karena Q kuadratnya bilangan genap, akibatnya Q juga genap. Maka dari sini kita punya bahwa P genap dan Q-nya juga genap. Kalau kalau kita punya dua buah bilangan P dan Q adalah genap, maka pasti FPB-nya itu adalah bukan 1. Ya, FPB-nya pasti bukan 1. Oke, paling kecil misalnya yang mungkin adalah 2 gitu. Padahal kita asumsikan FPB-nya ini sama dengan 1. FPB dari P dan Q-nya sama dengan 1. Artinya apa? Ketika diperoleh Q juga genap, P juga genap, ini bertentangan dengan asumsi bahwa FPB dari P dengan Q itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya pengandaian kita yang ini adalah salah. Dengan demikian kesimpulannya itu adalah bahwa yang benarnya adalah tidak ada bilangan rasional X yang memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan 2. Baik, Anda bisa mencoba latihan soal-soal yang ada pada slide ini ya. Silakan Anda bisa mencoba untuk misalnya jawabannya nanti didiskusikan di forum Vkelas. Saya harapkan Anda mencoba mengerjakan misalnya soal nomor berapa misalnya ya, nomor 1 misalnya yang mudah. Terus yang ini misalnya coba buktikan ini nomor 1 sampai nomor 6 lah gitu ya, atau minimal sampai nomor ini 1, 2, 3 sama 5 lah ya, 1, 2, 3 sama 5. Nanti kita diskusikan di pertemuan Google Meet kita. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini akan memberikan sedikit pemahaman bagi Anda yang terkait dengan sistem bilangan real. Berikut sifat-sifat yang terkait di dalamnya. Bila ada pertanyaan silakan Anda sampaikan di forum tanya jawab. Mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.